Hai semua, hari ini kita bikin cemilan aja ya. Nah ini dia, ini cemilan yang mantap banget, dicocolin dengan saus dan rasanya itu gurih, kriuk dan isinya manis, mantep deh. Nah ini dia lumpia ya, ini aku bikin versi ekonomis tapi rasanya itu enggak kaleng-kaleng ya, rasanya istimewa banget. Nah kebetulan kan mau ada acara ini, jadi aku bikinnya itu banyak, jadi sekalian untuk acara aku nanti. Mantep deh. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Nah hari ini aku bikin cemilan lagi ya. Hari ini aku bikin cemilan lumpia ya. Sebelumnya kan aku udah pernah bikin lumpia, cuman yang sebelumnya menggunakan rebung, yang ini tanpa rebung tapi rasanya mantul banget. Lebih ekonomis, jadi cocok banget untuk ide jualan ya. Nah ini kulitnya aku beli ya. Cuman kalau mau bikin sendiri kulitnya, bisa tonton di video aku sebelumnya, kan aku sudah pernah tunjukin bagaimana cara membuat kulit lumpia sendiri ya. Ini mudah banget kok sebenarnya bikinnya. Nah oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat lumpia yang ekonomis tapi dijamin rasanya enak banget dan bisa untuk ide jualan. Oke langsung aja ya, let us cooking. Nah sekarang kita siapkan untuk bahannya. Ini aku gunakan 1,5 kilo wortel ya, karena aku mau bikin untuk acara jadi bikinnya banyak. Dan ini sudah dikupas kulitnya dan juga sudah dicuci bersih ya. Ini kita potong kecil memanjang seperti korek api gitu. Cuma untuk lebih mudahnya aku menggunakan alat ini aja ya, supaya lebih cepat ya dan juga mudah. Nah kurang lebih seperti ini ya. Nah ini kita lanjutkan sampai selesai. Dan ini sudah selesai, kita bisa sisihkan dulu ya. Nah kemudian aku siapkan untuk isian ayamnya. Aku gunakan 750 gram ini ayam utuh ya, jadi campur dengan tulang dan kulitnya. Dan ini ayamnya akan kita rebus dulu. Nah kita didihkan 1 liter air ya. Nah, kemudian kalau sudah mendidih kita masukkan untuk ayamnya. Jadi ayamnya itu ayam utuh campur kulit dan juga tulang. Nah rebus ayam sampai matang. Nah kurang lebih seperti ini sudah matang, kita bisa matikan apinya. Nah kita angkat dulu ayamnya dan biarkan sampai dingin ya. Nanti kita akan ambil dagingnya aja. Nah untuk air kaldunya jangan dibuang ya, nanti kita pakai untuk memasak bahan isiannya. Nah sekarang kita siapkan untuk telurnya. Aku gunakan 500 gram telur ayam, ini isinya kurang lebih 8 butir ya, ukuran sedang. Nah kita pecahkan dulu satu persatu telurnya. Nah selesai, sekarang kita kocok lepas untuk telurnya ya. Nah kurang lebih seperti ini selesai dan kita siap memasaknya. Nah kemudian kita panaskan wajan, tambahkan kurang lebih 2 sendok makan margarin, karena kita akan bikin telur orak-arik, jadi gunakan margarin ya supaya hasil telurnya nanti bagus. Nah kita masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Jadi jangan menggunakan minyak goreng kalau bisa. Nah masak telur sambil diorak-arik ya, jadinya nanti biar bagus warna telurnya. Nah kurang lebih seperti ini sambil dicincang, cukup menggunakan spatula gini aja mencincangnya. Jadi dicincang agak kecil-kecil gitu ya. Nah selesai, matikan api. Nah kita cincang menjadi kecil-kecil bila ada yang masih menggumpal ya. Nah selesai, kita bisa sisihkan dulu. Nah kemudian aku siapkan kurang lebih 12 batang daun bawang ya. Jadi aku gunakan daun bawang kecil-kecil seperti ini. Tapi ini ukurannya agak besar ya untuk ukuran daun bawang. Dan ini aku ambil sebagian yang ukurannya agak kecil ya. Ukuran benggolannya itu loh, ukuran pangkalnya. Nah aku ambil secukupnya saja. Jadi kita gunakan yang kecil bagian pangkalnya itu. Kemudian aku potong seperti ini ya. Kurang lebih ukurannya seginian lah ya. Dan aku sisihkan dulu ini. Nah selanjutnya kita iris tipis untuk semua daun bawangnya. Kita iris tipis. Tadi kita ambil untuk pelengkap ya, pelengkapnya lumpia nanti. Nah iris tipis semua ya sampai selesai. Dan ini sudah selesai, kita bisa sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan untuk bumbunya ya. Ini ada 75 gram bawang putih. Ini sudah aku kupas bawang putihnya.
Terus kemudian ada 120 gram bawang merah, karena kita bikinnya banyak ya, jadi aku gunakan ukuran gram aja. Kurang lebih 120 gram. Ini juga sudah dikupas dan dicuci ya. Nah, ini kita iris tipis untuk bawang putihnya, tipis sekali ya kita irisnya, nanti karena kita akan menumisnya ya. Kita iris benar-benar tipis. Nah, selesai. Kita tinggal balik gini aja. Nah, kemudian kita iris untuk bawang merahnya sama ya, kita juga iris tipis sekali ya, jadi usahakan benar-benar tipis. Nah, selesai, kita bisa sisihkan dulu. Dan ini ayamnya sudah dingin ya, yang tadi kita masak ini sudah dingin. Kita suwir-suwir untuk ayamnya. Jadi disuwir-suwir, jangan dihaluskan ya, disuwir-suwir aja, bisa menggunakan garpu atau menggunakan tangan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini selesai, kita bisa sisihkan dulu. Sisihkan dulu ya untuk ayam suwirnya. Nah, kemudian kita bikin isiannya ya. Kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis ya, kurang lebih 3 sendok makan, 2-3 sendok makan ya untuk minyaknya. Kemudian kita tumis untuk irisan bawang merah dan juga bawang putih, kita tumis. Nah, tumis sampai harum dan layu ya untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita tumis sampai harum dan layu. Nah, kurang lebih seperti ini sudah layu dan juga harum. Kita bisa tambahkan untuk potongan wortelnya. Tambahkan potongan wortelnya, kita aduk dan juga tumis ya wortelnya bersama dengan bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian kita tambahkan air kaldu bekas merebus ayam tadi. Nah, air kaldunya tadi kan jangan dibuang ya, jadi kita pakai untuk memasak. Nah, kita masak terus sampai wortelnya layu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian masukkan ayam yang sudah disuwir tadi. Kita aduk sampai tercampur rata sambil ditumis ya. Nah, kemudian kita bumbui, kita tambahkan 1 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk ya. Kemudian kita tambahkan juga 2 sendok teh kaldu bubuk rasa jamur. Kalau tidak ada boleh pakai rasa ayam semua ya. Nah, kemudian aku gunakan juga 4 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Jadi aku mix ya. Kalau tidak ada, kita gunakan kaldu ayam aja semua ya. Kalau tidak ada kaldu jamur maksudnya, kita pakai kaldu ayam aja semua. Nah, kemudian 1 sendok teh garam. Jangan terlalu banyak karena untuk isian lumpia itu nggak enak ya kalau asin. Kemudian 4-5 sendok makan gula pasir. Jadi lebih condong agak dimanis kalau isian lumpia itu yang enak. Kalau asin itu kurang enak. Tapi tergantung dari selera masing-masing ya. Nah, kemudian setengah sendok teh vichin atau penyedap rasa ya, biar lebih gurih dan enak gitu. Kemudian kita gunakan 1 sendok makan kecap asin. Dan 3 sendok makan saus tiram karena kita bikinnya banyak ya. Nanti mau dipakai untuk acara hajatan, acara pindahan rumah jadi buat cemilannya. Jadi aku bikinkan lumpia. Nah, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh kecap ikan. Tidak usah terlalu banyak kecap ikannya. Kemudian 1 sendok teh saus raja rasa. Ini bikin lebih sedap lagi. Nah, kemudian aku tambahkan juga 2 sendok makan kecap manis. Nah, kita gunakan kecap manis. Ini rasanya tuh manis pas ya, tidak terlalu manis banget, jadi khas lumpia ya.
Karena kalau lumpia ini aku udah sering banget bikin ya, bukan sering banget, hampir sering-sering banget kalau lumpia ini. Jadi kadang aku variasikan dengan macam-macam ya, kadang aku gunakan daging sapi, kadang aku gunakan daging ayam gitu, kadang cuman wortel sama kecambah aja gitu. Nah kemudian kita tambahkan telur yang sudah diorak-arik tadi ya, kita tambahkan. Aku tidak menggunakan kecambah ya, kalau menggunakan kecambah itu biasanya cepat basi, jadi tidak enak gitu. Nah aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan irisan daun bawang. Nah kalau kita menggunakan kecambah itu nanti kalau kita mau bikin frozen food itu agak kurang enak gitu jadinya. Kalau gini kita bisa menjadikannya sebagai frozen food juga. Nah kita tumis sampai kering dan tidak berair ya. Untuk bahan isiannya semakin kering semakin bagus ya. Nah kurang lebih seperti ini, kering dan tidak berair. Jadi nanti meskipun disimpan itu tidak mudah basi ya. Untuk frozen food bagus banget, tidak mudah basi dan rasanya tetap enak. Nah selesai, matikan api dan ini siap dijadikan isian. Nah lumayan kering, tidak berair maksudnya ya. Nah kita sisihkan dulu, tunggu dingin. Nah sekarang aku siapkan kulit lumpia. Jadi ini aku gunakan kulit lumpia. Ini aku beli ya, kalau mau membuat sendiri nanti untuk linknya aku tulis di deskripsi box ya, karena aku pernah ajarkan bagaimana cara membuat kulit lumpia sendiri di rumah ya. Nah kita lepaskan perlahan untuk kulit lumpianya. Kita lepaskan perlahan aja ya. Nah biasanya kalau dari penjual itu gini ya, jadi lengket gitu. Nah agar tidak kering dan mudah diambil, kita bisa tutup dengan kain serbet seperti ini yang basah. Jadi kita basahi dulu kain serbetnya, baru kita gunakan untuk menutup. Nah sekarang saatnya mengisi kulit dengan isiannya ya. Nah kita bikin larutan tepung terigu, ini 2 sendok makan tepung terigu dan sedikit air untuk perekat nanti. Dan ini bahan isiannya ayam dan juga wortel dan juga telur tadi ya. Nah kita ambil secukupnya ya untuk bahan isiannya. Jadi kita berikan di sini kurang lebih 1,5 sendok makan untuk bahan isian biar tidak terlalu banyak sekali ya. Nah gulung seperti contohnya ini mudah banget. Atau sesuaikan dengan selera ya untuk isiannya. Nah rekatkan dengan larutan tepung terigu tadi. Nah seperti ini. Kita rekatkan. Nah kita sisihkan dulu. Nah ini caranya kalau mau ngisi, tadi lupa nggak kasih tahu ya. Ini untuk kulit yang kasar di dalam dan yang halus di luar ya, supaya hasilnya bagus. Biasanya kan ada yang kayak apa ini kasar-kasar gitu. Nah itu letakkan di dalam dan yang halus di luar. Nah ulangi lagi mengisi kulitnya dengan isian lumpia ya. Ini sampai selesai. Nah seperti ini. Karena ini mudah banget. Tinggal kita gulung seperti ini aja. Nah, selesai. Tinggal kita rekatkan. Dan ini selesai. Nah, lanjutkan sampai selesai semua ya, sampai isiannya habis. Dan ini sudah jadi ya sebagian. Kita lanjutkan lagi sampai habis. Dan ini aku mau tunjukkan kalau ditutup serbet itu seperti apa, maksudnya ditutup serbet basah. Nah jadinya seperti ini, dia lebih lemas gitu ya, jadi tidak kaku, jadi lebih mudah gitu kan ya diambil, lebih mudah dilepaskan satu persatu. Jadi kalau kita gunakan serbet basah untuk menutupnya, nah jadi lebih mudah kan kita mengambilnya, tidak terlalu lengket dan juga tidak terlalu kering ataupun kaku. Jadi kita lebih mudah juga saat mengisinya. Kalau biasanya kita beli itu kan mesti waktu dikeluarin itu kan kadang masih apa ini, bukan masih ya, biasanya kan agak lengket dan juga kering gitu kan ya, dan juga kaku. Apalagi kalau baru disimpan di kulkas gitu kan ya, jadi kaku banget dan susah gitu kan diambil. Nah kita tutup menggunakan serbet basah aja caranya, biar tidak rusak saat mengambil kulitnya. Karena dulu pernah ada yang bertanya, itu cara mengambil kulitnya gimana Mbak, ini kok
Saya sering sobek-sobek kalau ngambil. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi ditutup dengan serbet basah. Nah, sama seperti tadi, yang untuk kulit yang bagian kasar itu di dalam dan bagian yang halus di luar ya. Nah, kemudian kita isi dengan isian dan kita gulung seperti ini. Kita bisa ulangi lagi biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Kita bisa rapikan. Mudah kok ya. Nah, kemudian kita baru rekatkan dengan larutan tepung terigu. Nah, kita lanjutkan sampai selesai semua ya. Nah, sekarang aku bikin untuk sausnya. Untuk bahan saus lumpia aku tidak menggunakan tauco ya. Nah, ini aku gunakan 4 sendok makan gula pasir. Terus kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini boleh digoreng dulu ataupun enggak apa-apa. Kemudian 1/4 sendok teh lada bubuk, sedikit aja, kalau terlalu banyak enggak enak. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Kemudian ini aku gunakan 75 gram gula merah. Jadi aku enggak pakai tauco, aku gunakan gula merah. Nah, sekarang kita haluskan semua bahan saus lumpia maksudnya ya. Cukup segini aja. Kemudian kita siapkan pancinya, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, kemudian aku siapkan 20 gram tepung terigu ya untuk larutan. Kemudian tambahkan 100 ml air putih. Jadi aku tidak gunakan maizena ataupun tepung tapioka. Kalau menggunakan tepung tapioka nanti terlalu lengket gitu, kentalnya itu kurang bagus. Kalau tepung maizena itu nanti jadinya kayak bubur gitu, jadi kurang bagus. Nah, ini selesai, kita sisihkan dulu. Dan ini kita kan bisa lebih ekonomis dan ngirit bahan ya, kita gunakan tepung terigu aja. Nah, kemudian kita masukkan 6 sendok makan saus tomat. Jadi kita gunakan saus tomat. Jadi lebih ekonomis juga nanti ya. Tapi rasanya itu dijamin nggak kaleng-kaleng ya. Nah, kemudian tambahkan 600 ml air putih. Kita bisa aduk sampai rata. Nah, kemudian kita tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis ya. Boleh agak ditambah sedikit ya, mungkin 1,5 sendok makan boleh. Karena kan sausnya tuh manis-manis kecut enak gitu. Jadi aku nggak gunakan cuka karena dari tomat aja sudah kecut ya. Nah, kita nyalakan api dan masak bahan saus sampai mendidih. Jadi kecutnya itu kita menggunakan saus tomat, itu sudah kecutnya tuh kecut enak gitu. Nah, setelah mendidih baru kita masukkan larutan tepung terigu. Jadi nanti hasilnya itu kentalnya tuh kental bagus kalau menggunakan tepung terigu. Selain itu juga mengirit ya, harganya kan juga tak terlalu mahal dibanding dengan maizena ataupun tepung tapioka. Nah, kita aduk dan masak lagi sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, ini selesai, kita bisa matikan apinya. Nah, kita matikan apinya, kita akan pindahkan ke wadah ya. Nah, kita pindahkan sausnya ke mangkok sambil disaring. Nah, karena kan kita menggunakan gula merah itu kadang ada kotorannya. Nah, seperti ini ya, kayak kotorannya bawang juga. Nah, kita bisa buang kotorannya. Dan ini selesai, biarkan dingin sebelum digunakan. Dan ini lumpianya, ini aku ambil sebagian ya untuk digoreng. Nah, caranya supaya bagus menggorengnya kita giniin, supaya bulat, kita rapikan saat digoreng nanti ya, biar bagus hasilnya. Dan ini tadi satu resep isian itu bisa menghasilkan 86 lumpia. Nah, sekarang kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng. Kemudian masukkan secukupnya lumpia ke dalam minyak yang sudah panas. Kita gunakan api kecil cenderung sedang ya, atau api sedang aja. Nah, goreng lumpia sampai kering kuning kecoklatan. Kita sambil bolak-balik gini ya, agar matangnya itu merata. Jadi sambil kita balik-balik gitu. Nah, kurang lebih seperti ini sudah cukup ya. Ini selesai. Nah, angkat lumpia dan tiriskan minyaknya. Nah, kelihatannya kan ini nggak terlalu coklat ya. Nanti kalau dia sudah dingin, dia akan berwarna coklat. Letakkan posisinya itu berdiri ya, agar minyaknya bisa turun semua. Nah, kurang lebih seperti ini, posisi berdiri. Selesai, lanjutkan menggoreng sisanya.
Nah, saatnya penyajian, ambil secukupnya saus lumpia. Nah, itu kan ya, kalau udah dingin dia itu warnanya jadi lebih coklat gitu, lebih gelap. Kalau udah dingin, nah kita tata secukupnya aja lumpianya di piring saji. Nah, kita sajikan dengan cabai rawit hijau atau cabai rawit lalap ya, dan daun bawang segar. Nah, tadi yang kita sisain untuk daun bawangnya kita pakai ya, ini sudah siap untuk dinikmati. Nah, ini lumpianya renyah sekali ya, dan rasa isinya itu enak, manis gurih dan mantap pokoknya. Ini cocok dengan sausnya dan dimakan dengan daun bawang dan juga cabai rawit. Mantap sekali. Wow, ini enak sekali, renyah gurih dan isinya sedikit manis. Nah, ini cocok banget untuk ide usaha ya, karena versinya itu lebih ekonomis, bahannya mudah dicari dan murah, dan caranya juga gampang. Nah, silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.